Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita berjumpa di Yasir Official Channel dan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan uh, pemetaan. Sahabat spasial dimanapun berada, melanjutkan membahas terkait dengan bagaimana membuat layout peta ya, dalam kaitannya dengan memberikan keterangan. Jadi keterangan peta atau deskripsi peta ini adalah menjadi bagian yang terpenting di dalam memberikan informasi, terutama yang menjadi hasil dari pengolahan data kita yang kita sudah lakukan. Jadi informasi yang akan kita berikan itu adalah yang terkait dengan hasil analisis data. Dalam penyajian hasil analisis ini bisa dibuat dalam bentuk tabel ataupun kita menggunakan dengan infografis ataupun kurva ataupun model-model lainnya. Jadi ini menjadi sangat penting bagaimana kita menyajikan sehingga bisa dibaca dengan jelas. Langsung saja kita demonstrasikan dengan pembahasan kita. Jangan lupa dilihat materi-materi kita sebelumnya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa tutorial-tutorial lain yang terkait dengan pemetaan dan khususnya di layout, bagaimana cara membuat layout peta. Baik, langsung saja kita praktekkan. Jadi dari layer utama kita klik di sini di Ars Map 10. Ya, klik 2 kali sehingga nanti akan masuk dan hasilnya seperti ini. Ya, sekarang kita sudah masuk di file ASMAP dan kita kembali melanjutkan pekerjaan kita yang sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membuat yang namanya melakukan layout peta, sudah tahap layout peta, kita sudah membuat judul, sudah memberikan arah utara selatan, sudah memberikan scale bar dan sudah memberikan skala serta memberikan sistem koordinat dan sumber peta dan termasuk juga memberikan legenda. Maka pada video kali ini saya akan memandu para pemirsa sekalian, sahabat spasial dimanapun berada, bagaimana cara kita memberikan deskripsi, akan kita berikan deskripsi terkait dengan peta yang kita buat. Jadi ini adalah deskripsi utama. Jadi dalam peta ini sebelumnya kita sudah melakukan pengolahan data, ini adalah data kawasan pelabuhan. Kita sudah melakukan pengolahan. Jadi sekarang detailnya kita akan mengetahui bagaimana menyajikan peta sehingga info peta yang kita sudah olah ini bisa dibaca dan bisa dipahami oleh para pembaca, terutama para pembaca peta. Baik, kita langsung saja. Maka caranya adalah langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita akan masuk di file DBF. Kita akan mencari file DBF-nya karena file DBF ini nanti yang akan diolah. Caranya adalah kita masuk di Explorer kembali, kita cari tempat file di mana kita menyimpannya. Jadi kita masuk di file DBF, kita cari di foldernya dan kita cari, saya menyimpan di folder video belajar ArcGIS, kemudian kita cari kawasan pelabuhan DBF. Jadi sekarang ini nama filenya kawasan pelabuhan DBF. Kemudian nanti ini bukanya kita melalui Excel. Biasanya kalau kita buka langsung itu tidak bisa, tapi di beberapa program aplikasi komputer bisa, namun di laptop saya ini tidak bisa terbuka langsung. Maka caranya pertama-tama harus kita masuknya itu adalah kita harus masuk dulu di Excel. Jadi kita harus masuk dulu di Excel, kita buka dulu Excel-nya agar bisa membukanya. Ya. Kita tunggu sampai bisa terbuka. Dari Excel kita langsung open, kemudian kita cari yang file DBF-nya. Di mana tadi kita taruh file DBF-nya ada di video belajar ArcGIS. Kemudian kita pilih di sini adalah all files, ya. Kemudian kita cari yang mana file kawasan pelabuhan DBF. Jadi DBF-nya yang dibuka. Ya, langsung klik OK. Sekarang kita masuk. Jadi kita sudah masuk di file DBF-nya. Maka langkah berikutnya adalah kita ingin menampilkan informasi apa yang kita butuhkan. Maka dalam hal ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan data tutupan lahan. Ya, ini adalah terkait dengan data tutupan lahan yang kita sudah buat. Di sini kita sudah buat. Maka
sesuai dengan legenda peta yang kita buat, maka langkahnya adalah kita melakukan dari Excel ini, jadi dari Excel kita melakukan pivot. Caranya adalah insert, pivot, ini tidak usah dibiarkan saja seperti ini, langsung okekan saja. Ya, sekarang sudah oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mengklik data yang kita butuhkan. Berarti yang kita butuhkan adalah tutupan lahan dan luasan. Ya. Sekarang ini sudah jadi, dan file ini akan kita olah menjadi sebuah informasi. Supaya data ini bisa diolah, bisa diedit, maka caranya adalah kita copy dulu file ini sampai di sini. Ya. Ya. Kita copy sampai di file, jangan kalau di copy semuanya itu masih terikat, supaya bisa diedit. Jadi kita mulai dari di bawahnya ada tanda row label, di bawah mulai dari row labelsnya, baru sampai di grand total kita copy. Selanjutnya kita Ctrl C, kita copy atau copy, kemudian kita bawa di file baru. Ya, di file baru, atau terserah boleh di file baru atau di mana saja. Kita bawa, misalnya katakan kita membawanya di sini. Ya. Sekarang sudah berada di file baru, kita sudah siap akan mengedit. Nah, data ini silakan kita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Maka dalam hal ini, di dalam informasi yang saya mau sajikan, yang saya butuhkan itu adalah, yang pertama itu adalah nomornya, kemudian kode simbolnya, atau bukan kode simbol, ya, kemudian, sorry ya, kita di atas ya, tuliskan, jadi nomor, simbol, kemudian tutupan, kemudian luas dalam hektar, selanjutnya itu adalah persentase, ya, hitungan dalam persentase. Kemudian silakan kita atur, kita hitung persentasenya, kita jumlahkan dan diatur tabelnya seperti sebagaimana dengan apa yang kita inginkan. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya sudah mengolah hasil pengolahan data. Saya ingin membuat saya ingin membuat, tunggu ya. Sekarang saya sudah membuat atau memperbaiki tabel tadi, data-data apa yang saya inginkan dari hasil editan. Kita sudah ada di sini nomor, simbol, kemudian tutupan, luas lahan, dan persentase. Ya, ini datanya seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah apa lagi yang kita akan buat? Kita akan lagi membuat tabel, grafik. Ya, supaya bisa memudahkan bagi kita para pembaca. Sama dengan seperti hal biasanya, caranya itu adalah kita blok dulu yang mana kita akan buatkan grafik seperti ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita blok yang akan kita butuhkan, kita insert, kemudian kolom, kemudian pilih grafik. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah grafiknya. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita nanti akan memasukkan simbol atau memasukkan ke dalam ArcGIS-nya di layers-nya. Maka caranya untuk memasukkan ini tidak bisa kita langsung, tapi hasilnya biasanya itu dia transparan sehingga mengganggu, perlu tindakan khusus dengan memberikan frame tertentu. Dan saya sendiri biasanya sebelum saya bawa ke ArcGIS itu saya bawa dulu ke di file paint. Ya, kita langsung saja kita buka file paint. Ya, sekarang sudah terbuka file paint-nya kita. Ini kita hapus dulu. Maka dari sini langkah selanjutnya adalah kita ambil yang dari hasil data dari Excel tadi. Data Excel yang kita sudah olah. Ya, ini hasil pengolahan data. Kemudian kita copy, Ctrl C, buka paint, baru langkah selanjutnya kita paste. Nah, di sini baru kita akan memasukkan lagi simbol-simbol. Jadi caranya kita ambil dulu simbol yang ada di yang ada di sini, yang ada di file layers-nya. Ya, kita buka simbolnya. Ini kita Ctrl C saja langsung. Ctrl C, kemudian kita bawa lagi ke paint. Kemudian kita paste sembarang ini.
Kemudian ini tinggal kita ambil, kita drag ke bagian di simbol. Ya, caranya adalah kita pilih dulu select. Warna-warna ini kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kita akan pindahkan, ini nanti file harus di tengah. Ya, mana tadi ini? Ya. Ya, kita blok dulu ini. Nah, kita bawah. Kemana akan kita ini adalah empang, kita sesuaikan dengan pewarnaannya. Kemudian kita drag lagi yang lainnya sama, kita lakukan. Ini adalah hutan, kita lakukan dengan cara yang sama. Ini agak besar sedikit. Ya, hutan. Ya. Kita bawa ya, hutan, kemudian apalagi ini padang. Ilalang kita sesuaikan pewarnanya, kita atur sedemikian rupa. Ya. Kemudian pemukiman, kemudian tanah kosong. Kita sesuaikan. Kemudian terakhir itu adalah belukar. Ya. Sekarang proses memindahkannya sudah selesai. Sudah kita sesuaikan warnanya. Setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil bagian ini, pindahkan ke ke layers. Caranya adalah copy ini. Sorry, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi ya. Kita copy, kita select dulu sampai sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, Ctrl C, kemudian langsung buka kembali, bawa ke layers. Ya, bawa di layers. Selanjutnya adalah langsung paste. Ya, kita klik sembarang di luar, paste. Sekarang ini sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita atur sesuai kebutuhan. Mau ditaruh di mana? Kita sesuaikan dengan situasi peta. Nah, kita taruh seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita untuk tabelnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil yang yang grafiknya. Ya sama, kita ambil, kita copy dulu. Copy, kita bawa lagi ke Paint. Ya, kita langsung new, nggak usah disimpan. Ya, copy. Ya, kita copy. Kemudian kita bawa lagi di sudah ya. Kita copy, langsung dibuka kita bawa ke layar dan pastekan. Ya. Kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekarang kita sudah memiliki yang namanya informasi atau keterangan. Ya, sudah ada grafiknya, sudah ada tabelnya. Ya. Silakan diatur supaya kita rapikan. Jadi sekarang peta kita ini sudah memiliki informasi atau hasil, kita sudah bisa membaca hasil data hasil analisa data. Jadi peta ini sudah bisa dibaca. Ya. Bagaimana ada kesulitan? Kalau ada kesulitan mohon disampaikan. Silakan di komen di bawah agar saya bisa tahu. Ya, dan jangan lupa juga di-share ke temannya supaya bisa tiba ke teman-teman yang memerlukan. Ya. Bagaimana para pemirsa sekalian, sahabat spasial, ada kesulitan? Ya, baik. Sebelum jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan di komen di bagian bawah dan jangan lupa di subscribe bagi yang baru menemukan channel ini.
dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekannya agar bisa memberikan manfaat juga bagi yang lain. Demikian yang saya bisa share pada malam hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.